حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di akhir-akhir muka surat 89 dari Kitabul Adab. Masih di level yang kedua. Qal at-taqwim, penilaian. As-su'alul awal, hal tal'abu waqtas sholah? Apakah Anda bermain waktu sholat? Apa artinya? Taib. Kalau kita sudah takbiratul ihram, ya nggak boleh apa? Lari-lari kemana-mana, sembunyi di mana. Kalau ada udzur itu lain, ya. Tapi kalau tidak ada udzur tak boleh. Kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Gimana tahu-tahu lari kena kemari, sembunyi di bilik air, main air. Tak boleh macam itu. Ini tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Waktu sholat baik-baik. Taib. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, berdirinya kita di hari kiamat nanti itu adalah disesuaikan dengan bagaimana berdirinya kita kepada Allah waktu sholat. Kalau sholat kita baik, ada harapan nanti di hari kiamat kita berdiri kepada Allah juga baik, dalam keadaan tidak tersiksa, tidak panasan, tidak terhina. Tapi kalau di dunia keadaan kita buruk, boleh jadi di hari kiamat akan ada balasan seperti itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Maka wajib bagi kita, atas kita untuk baik-baik ketika menghadap Allah Ta'ala. Waktu main sudah banyak sebelum-sebelum itu, dan boleh jadi setelah itu nanti waktu rehat. Waktu sholat bukan untuk bermain. Tayyib. Yang kedua, idza adzanal muadzin hal tastamirru fi la'ibik. Apabila muadzin sudah mengumandangkan azan, apakah Anda masih melanjutkan permainan Anda? Ya. Baik, la astamirru fi la'ibi. Saya tidak melanjutkan permainan saya. Allah sudah memanggil, maka kita penuhi panggilannya. Walaupun tidak wajib datang dalam menit itu, tetapi bersiap-siap. Kalau perlu mandi ya mandi, perlu sikat gigi ya sikat gigi. Lihat apa yang diperlukan selain apa itu berwudu. Yang ketiga, hal tal'abu ma'al auladil ladzina yasubun. Apakah Anda bermain dengan anak-anak yang suka memaki, suka mencaci? Siapa yang menjawab? Abdurrahman menjawab. Ma'al artinya apa? Yang suka apa? Suka mencaci, suka memaki. Iya, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang rajin membaca Quran, rajin berzikir, bukan yang rajin memaki. Rajin berzikir dapat pahala, rajin memaki dapat dosa. Nah, rugi tentunya kalau memilih yang kedua itu. Tayyib. Sekarang kita masuk ke muka surat 90. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ad-darsus sabi' wa min adabil la'ib. Pelajaran yang ketujuh, termasuk dari adab-adab bermain. Jadi bukan berarti bermain tak boleh, tapi ada adab-adabnya, ada peraturannya. Ana la al-abu binnar. Saya tidak bermain-main dengan api. Ini masuk dalam bab apa itu? Masuk dalam bab daf'ud doror, menolak bahaya. Bermain-main dengan api boleh jadi nanti
terbakar, bahaya. Tayyib. Ana ajtani bul kahroba wal akhtor. Saya menjauh dari kahroba, apa itu? Elektrik, karen, dan bahaya-bahaya. Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan api. Jelas Allah Ta'ala menciptakan api untuk kita ambil manfaatnya. Afara'aitumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Bagaimana pandangan kalian tentang api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya, tanaman yang menghasilkan api, ini di masa lampau ya, mereka mendapatkan api dari apa? Kayu-kayu khusus, kayu-kayu api itu. Ataukah kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api itu sebagai peringatan dan sebagai kesenangan. Tayyib, sampai suatu sebagai apa? Sebagai alat untuk orang-orang yang menyalakan api atau mukwin, yaitu orang-orang yang melakukan pembakaran untuk melebur besi, untuk membuat ini, memasak masakan dan sebagainya. Api sebagai peringatan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati tuqiduna biha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Maka sahabat mengatakan, ingkanat la kafiyah ya Rasulullah. Api dunia sudah cukup untuk membakar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaha tufaddilu 'alaiha bi tis'in wa sittina juz'a wa kullu juz'ihi mitlu wa kullu harin mitluha. Tayyib. Wa kullu juz'in mitlu harriha. Sesungguhnya api jahanam itu dilebihkan di atas api dunia sebanyak 69 kali lipat. Tayyib. Masing-masingnya itu sama panasnya setiap bagian. Nah, api jahanam 69 kali. Entah api dunia panasnya itu berapa derajat maksimalnya kita tidak tahu. Itu pun sudah cukup untuk menyakiti kita. Maka ini sesuatu yang berbahaya. Kita pakai boleh, tetapi dengan berhati-hati. Jangan sampai membakar baju sendiri, jangan sampai membakar rambut sendiri, dan sebagainya. Terkadang ya namanya anak-anak, anak pun pernah jadi anak-anak juga. Suka apa? Suka waktu bantu bakar-bakar sampah, plastik kita bakar. Nanti jadi seperti apa? Seperti air yang menetes, tapi panas sangat. Terkadang kita tak hati-hati, kena kaki sendiri, akhirnya kesakitan. Maka para ulama mengatakan jangan bermain-main dengan api, tapi gunakan sesuai dengan keperluan. Tatkala sudah tidak diperlukan, segera dipadamkan. Karena dikhawatirkan nanti tahu-tahu ada bahaya ini dan itu. Malam-malam sebelum kita tidur, kita disuruh apa? Disuruh memadamkan api. Karena dikhawatirkan ada fuwaisiq, hewan fasik yang kecil itu. Apa itu? Apa yang Mickey Mouse tuh ya? Mickey Mouse kah dia itu? Si tikus itu. Nanti membawa kain yang membawa api, nanti membakar rumah. Seperti yang terjadi di Madinah di zaman Nabi. Jadi boleh dipakai api itu, tapi ketika sudah tidak diperlukan segera dipadamkan agar tidak menimbulkan bahaya. Demikian pula masalah karen, ini sangat bermanfaat, nikmat yang besar. Boleh jadi salah satu pencetus revolusi industri adalah dengan adanya karen. Tetapi kita hati-hati jangan sampai menimbulkan bahaya. Seperti dulu di beberapa tempat, karena banyak serangan tikus dan lain-lain, para petani memasang apa itu? Pagar yang ada karennya, ada listriknya. Memang banyak tikus yang mati, tapi tahu-tahu ada anak-anak main-main kena juga. Terutama kalau karennya itu ada habis hujan. Akhirnya longkangnya juga berisi karen, mengandung listrik, mengandung elektrik. Akhirnya orang yang kakinya masuk ke air kena juga. Ini berbahaya. Demikian pula kalau kita mencari ikan. Mancing bagus, pakai apa? Pakai jaring bagus. Pakai karen jangan dilakukan. Karena boleh jadi itu bukan hanya
membunuh ikan-ikan besar, tapi hatta telur-telur pun akan rusak. Demikian pula udang-udang, demikian pula makhluk-makhluk bersel satu di situ yang menjadi makanan udang, makanan eh, ikan kecil nanti dimakan ikan besar. Kalau semuanya mati, maka akan merusak populasi di situ. Akhirnya kita juga yang rugi. Kalau pakai karen semuanya boleh musnah. Bahkan apa? Dulu pernah ada teman tentara dia ketika tidak ada tugas, dia kerja dia apa? Cari ikan dengan pakai karen. Tapi karennya bukan karen 12 volt, langsung diambil dari yang tegangan tinggi itu. Nah, tahu-tahu akhirnya apa? Ya sudah, balik masuk hospital, kulit belang-belang karena silap pegang, akhirnya badannya jadi rusak terbakar. Kalau itu tentara, gimana kita yang badannya halus-halus macam ini? Nanti cepat jadi barbeque, sayang, bahaya. Ini bagian dari adab, boleh bermain tetapi jangan yang bahaya-bahaya. Kita bukan pemain sirkus sudah berlatih. Kita meniru tahu-tahu apa itu rambut hilang jadi botak, wah bahaya kena api. Nah, perkara-perkara yang membahayakan sementara kita bukan pakarnya dihindari. Kita baca catatan kaki soal-soal di situ. Hal tal'abu bi is'alin nar. Apakah Anda bermain-main dengan menyalakan api? Tayyib. Yang kedua, hal tarmi bil al-abin nariyah alal muslimin. Apakah Anda membaling, melemparkan petasan ke kaum muslimin? Siapa yang menjawab? Pakai mercon, dilemparkan ke orang sedang duduk-duduk, wah, dilempari, akhirnya semuanya bubar. Nggak ada yang lain, Siapa bukan siapa, apa terjemahnya, apa artinya? Iya. Siapa yang sampai sekarang sudah tua malah masih suka main itu, tapi bukan petasan yang dipakai. Pakai apa itu? Bom betul-betul, pakai peletup, pakai mungkin apa? Apa istilahnya? Pakai TNT itu, dilemparkan ke muslimin di Palestina. Akhirnya yang mati ribu-ribu. Siapa yang buat itu? Hah? Iya, orang-orang kafir Yahudi dah tua masih main-main. Itu bukan main-main, memang sengaja niat membunuh kaum muslimin. Itu jahat. Naudzubillah. Nabi aja dibunuh, para nabi, apalagi sekedar yang bukan nabi. Padahal anak kecil aja diajar untuk tidak berbuat yang seperti itu, melemparkan petasan ke muslimin. Ini melemparkan entah bom apa aja itu kepada kaum muslimin. Orang jahat memang. Orang Yahudi yang jahat. Yang ketiga, idza wajatta walla'atan au awada kibrit faliman tu'tiha. Jika Anda mendapatkan walla'ah itu yang untuk menyalakan api, apa namanya itu? Lighter, dipanggil lighter. Indonesia sih bilang apa ya, korek api gitu ya. Awada kibrit. Nah, ini itu apa namanya? Nah, yang lighter model lama itu yang masih pakai kayu kecil-kecil itu. Panggilannya apa? Mancis, mancis. Anda berikan pada siapa? Dikasihkan ke siapa kalau jumpa macam itu? Dikasihkan ke siapa? Iya, kepada orang yang perlu. Kalau kita belum pandai mengatur itu, kita kasihkan ke orang besar, ini tolong disimpan baik-baik dan sebagainya. Kalau kita sudah pandai, boleh kita memanfaatkannya untuk membakar sampah itu atau untuk apa ya, masak ubi kayu. Nah, main-main yang baik itu masak-masak ubi kayu. Ubi kayu banyak apa istilahnya itu ya? Yang untuk mematikan radikal bebas itu baik. Sebagai ganti sekali-sekala gantinya nasi adalah kita makan ubi kayu. Itu bagus untuk mengobati kanker kalau rutin. Dan itu biasa yang tinggal di kebun-kebun. Waktunya untuk apa? Untuk mengambil ubi kayu yang sudah besar-besar akarnya. Nah, kita bakar dia bagi orang yang sudah pandai membakar. Jangan tangannya yang dibakar. Baik. Dan itu bagus. Ubi kayu sangat bermanfaat. Baik. Tapi jangan seperti yang pernah terjadi, anak kecil
Main itu suka lihat api, oh cantik juga api. Tahu-tahu apa? Rumah habis, rugi. Mau tinggal di mana? Di bawah kemah, tak best, tak baik. Yang terakhir pertanyaannya, hal ta'basu bil mafatihil kahrobaiyah. Apakah Anda bermain-main dengan mafatih, itu kunci kahrobaiyah? Nggak tahu ini kunci karen macam apa ya? Apakah yang untuk nyalakan itu kah lampu itu? Kunci-kunci karen, entah bentuknya macam apa. Apakah maksudnya adalah itu? Mungkin ya. Tayyib, jawabannya apa? Artinya apa? Iya, terutama kalau kita dekat-dekat dengan apa itu bagian TNB itu bahaya. Tayyib. Walaupun sudah ada resistornya, tapi tetap dia memiliki apa istilahnya radiasi yang kuat. Itu bahaya kalau dekat-dekat. Jangan main-main di dekat-dekat situ, berbahaya. Terutama kalau anak-anak kampung biasanya, anak-anak memang dulu pernah jadi anak kampung, yaitu apa? Main layang-layang. Kadang kalau layang-layang putus, kita kejar walaupun sampai ke bagian yang seperti itu TNB, kita tetap ambil. Nah, itu berbahaya, terutama kalau musim hujan, ada air, itu berbahaya sekali. Apalagi main-main ke TNB situ, tak boleh. Kita tekan-tekan, kita apa itu tolak-tolak apa, itu berbahaya. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 141 dari syarah Salasatil Usul punya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala al-Imamun Najdi rahimahullah, wa dinuhu baqin, dan agama Allah kekal, agama Nabi kekal walaupun Nabi wafat. Tayyib, Allah menjaganya dengan apa? Allah menjaga padahal nabinya sudah wafat. Dengan apa Allah menjaga? Melalui perantaraan apa Allah menjaga? Ya. Iya, dengan para ahli hadis, dengan para ahli Quran wal hadis. Para ahli Quran rajin menghafal Quran sehingga kitab sucinya tidak berubah-ubah, tidak seperti kitab suci agama-agama yang lain. Dirubah, ditukar-tukar, orang tak paham karena orang tak tahu karena mereka tidak hafal Quran. Sementara kaum muslimin, Allah Ta'ala menjaga Quran melalui perantaraan para ahli Quran. Menjaga hadis dengan perantaraan para ahli hadis yang menghafal hadis. Dengan terpeliharanya Quran wal hadis, maka agama ini juga terpelihara. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis, juga Ar-Ramah Hurmuzi dalam Al-Muhaddisul Fasil dan lain-lain. Qal wa hadza dinuh, kata Imam An-Najdi, dan ini adalah agama Allah, agama Nabi. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menunjuki umat kepadanya. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi telah memperingatkan itu darinya, memperingatkan umat darinya. Sebagaimana di dalam, ada nggak nanti di syarahnya ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min nabiyyin bu'itsa qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa yungzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun yang diutuskan sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjuki umat kepada sesuatu yang kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu untuk mereka. Jadi semua sudah diajarkan. Kebaikan telah diajarkan untuk diikuti, keburukan telah diajarkan untuk dijauhi. Diajarkan dalam artian dibagi tahu, riba itu buruk, haram, judi itu buruk, haram, dan seterusnya. Kemudian wal khairul ladzi dalla alaih at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah.
Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi, kalau Allah ya Allah, kalau Nabi ya Nabi sama saja insya Allah. Yang telah dia tunjukkan adalah tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan itu diketahui dari mana? Dari Al-Quran wal Hadis. Dengan penerapan dari para salafus soleh dan para a'immah umat ini. Tayyib. Termasuk dari tauhid itu macam mana tauhid? Contohnya macam mana tauhid itu? Mengucapkan la ilaha illallah. Macam apa lagi? Tauhid itu macam mana? Menerapkan tauhid macam mana? Tauhid macam mana? Tauhid itu penyempurna tauhid, melaksanakan perintah menjauhi larangan itu penyempurna tauhid. Cuma tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, menyembah hanya pada Allah. Itu contohnya macam mana? Contohnya macam mana? Hanya menyembah Allah itu macam mana? Sholat dalam keadaan ikhlas, tidak ria, tidak apa? Sengaja memamerkan diri di hadapan kamera, misalkan. Contohnya apa lagi? Tauhid itu macam mana? Apa? Banyak jenis-jenis contoh tauhid macam mana? Ya, bukan masalah puasanya yang kita inginkan. Itu adalah penyempurna tauhid kata Ibnul Qayyim. Tapi tauhidnya adalah dari sisi apanya? Intinya adalah ikhlas. Ikhlas di dalam puasa misalkan. Demikian pula menyembelih hanya untuk Allah, bukan menyembelih untuk jin. Demikian pula apa? Bersandar hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Termasuk yang menghalangi orang-orang dari belajar ilmu agama adalah lemahnya tauhid. Sering ada bisikan, kalau engkau mengaji, bagaimana masa hadapanmu, bagaimana engkau makan, bagaimana nanti engkau memberi makan anak istri kalau engkau sibuk mengaji. Ini ditakut-takuti. Padahal kalau kita mengaji, kita hakikatnya sedang bermuamalah dengan Allah Ta'ala, yang di tangannya lah seluruh rezeki. Asalkan kita setia kepadanya, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita. Usaha ada, tetapi tetap pusat perhatian adalah kepada Allah Ta'ala. Usaha baik, ada perniagaan, ada apalagi perkebunan, ada peternakan, dan seterusnya. Tetapi tetap inti kehidupan kita, kita pusatkan mayoritasnya adalah untuk mengaji dan mengamalkan ilmu. Dan bertawakal kepada Allah. Disitulah tauhid itu dibuktikan, tauhid seseorang. Tauhid. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, dan juga di dalam kitab Mir'atuz Zaman pada biografi Al-Qadhi Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari Al-Bazzar Al-Muhaddis Qadhi Maristan. Tatkala beliau masih muda, waktu itu beliau sedang berhaji. Tapi beliau bukan jenis orang yang banyak duit. Ketika sampai haji, tahu-tahu bekalnya habis. Beliau kelaparan. Tatkala beliau sedang berjalan, lapar, tak ada potongan roti yang dijumpai dan sebagainya. Tahu-tahu beliau menemukan ada kantong warna merah. Mungkin Anda pernah cerita ya, tapi nggak apa, mungkin sudah terlalu lama. Kita murojaah lagi. Cerita di sini atau cerita yang waktu di sana? Ketika beliau menjumpai kantong itu, beliau buka, ternyata isinya adalah kalung yang berisi untaian mutiara yang kualitinya tinggi. Biasanya mutiara kualitas tinggi warnanya apa ya? Agak hitam. Dulu waktu anak di Ambon, tengok jenis-jenis itu, memang di sana penghasil mutiara banyak sekali. Kalau yang putih itu harga biasa, tapi yang hitam-hitam itu biasanya harga mahal katanya, kualitas tinggi. Ternyata dia mendapati kualitas yang setinggi itu. Maka beliau kasihan, jangan sampai ada nanti dicuri orang, padahal ini pemiliknya mungkin sangat memerlukan. Sementara di tengah-tengah kalung mutiara itu ada berliannya. Ini lebih mahal lagi. Ya sudah, beliau simpan. Tahu-tahu di masa setelah itu ada pengumuman, barang siapa menemukan barang yang hilang, tolong dikembalikan kepada saya. Nanti mendapatkan hadiah, Anda lupa berapa disebutkan itu, 50.000 dirham kalau tidak salah. 50.000 dirham, jelas banyak sekali terutama di masa itu. Maka begitu beliau mendengar pengumuman itu, langsung beliau datang ke orang yang mendatangkan, memberikan pengumuman. Dia tanya, Anda hilang apa? Dikatakan, saya
kehilangan kantong warna merah, di dalamnya ada kalung mutiara dan ada perhias, ada permata begini-begini disebutkan. Dan barang siapa menemukan ini, dia akan dapat hadiah 50.000 dirham. Maka tatkala sifatnya sudah betul, beliau keluarkan kantong itu, beliau serahkan. Maka orang yang diberi itu, bapak-bapak tua itu, langsung dia mengeluarkan duit 50.000. Bayangkan, kalau kita bertakwa kepada Allah, bukan mencuri barang orang, insya Allah rezeki itu ada. Dan ini halal. Memang ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang betul ini halal. Kita tidak minta apa-apa, tahu-tahu orang memberi dengan sebab jasa, itu boleh. Walaupun, dan ini namanya ju'alah di dalam kitab fikih, yaitu apa? Sayembara. Boleh, sayembara itu halal. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mau mengambil ini karena saya sudah niat membantu pemiliknya karena Allah. Nah, ini kembali ke niat, tidak mau nerima tak apa. Beliau memang namanya muhaddis, levelnya lebih tinggi lagi. Maka kemudian walaupun dipaksa, beliau tak mau ambil, maka didoakan baik-baik. Setelah itu beliau pergi dalam keadaan beliau kelaparan. Akhirnya beliau bertekad, haji sudah selesai, saya akan naik kapal. Boleh jadi ada pekerjaan di suatu tempat. Ketika sudah sampai di tengah lautan, tahu-tahu ada ujian berikutnya, ada gelombang lautan yang besar. Akhirnya kapal pecah, banyak yang tenggelam, mati. Insya Allah mati syahid. Karena apa? Karena tenggelam dalam air orang-orang. Beliau termasuk yang selamat. Beliau mendapatkan sepotong kayu. Sudah sekian hari beliau terapung-apung di atas lautan. Sampailah kemudian beliau tiba di suatu pantai. Sudah hampir tidak sadar karena sudah lapar dan tak ada tenaga dan ini itu. Tapi beliau bertekad untuk mencari bantuan. Ini sudah darurah, tak mengapa mencari bantuan. Beliau merangkak, akhirnya jumpa masjid di pantai itu. Setelah itu beliau pingsan. Setelah itu tersadar, ditolong oleh orang-orang di masjid. Nah, kemudian beliau diberi pakaian, beliau ditanya, bagaimana ceritamu? Cerita begini-begini. Ya sudah, Anda tinggal di sini. Nah, setelah tinggal sekian lama, orang-orang melihat beliau ini pandai mengaji dan pandai mengajar. Maka beliau diminta untuk mengajari anak-anak, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis. Dan ternyata ya namanya muhadis, ilmunya bukan hanya itu, punya ilmu agama yang lebih bagus. Akhirnya semua orang ngaji ke beliau. Setelah sekian lama orang lihat, oh ini adalah pengajar yang baik. Maka kemudian ditawari, mau nggak Anda menikah? Ini ada anak yatim, dia sudah tidak punya siapa-siapa. Anak yatim ini solihah, baik, begini. Tahu-tahu ada rezeki, jangan takut. Biasanya kalau kita sudah ngaji di suatu tempat, setan akan berusaha menakut-nakuti kita. Nanti engkau kawin macam mana? Engkau harus kerjalah. Siapa perempuan yang mau kawin dengan orang yang tak punya duit? Jangan khawatir, duit di tangan Allah. Nanti kita diberi itu. Yang penting kita bertawakal untuk menolong agama Allah. Usaha ada, tetapi waktunya mengaji, tak perlu mikir kawin dulu. Tahu-tahu malah apa? Beliau ditawari untuk itu. Beliau mau, alhamdulillah sudah ada penghasilan yang halal. Beliau tidak minta, malah diminta jadi pengajar dan ada mukafaah, ada apa istilahnya itu? Mukafaah, ada semacam upah tanpa minta, tak mengapa. Ada gaji atau apa. Ketika sudah menikah itu di malam pertama, ketika dia membuka hijab dari istrinya, dia terkejut. Karena apa? Di leher istrinya ada kalung yang dia temukan tadi. Wah, ternyata dunia memang apa? Memang Allah Ta'ala maha adil. Ternyata kalung yang dia temukan dulu adalah kalung calon istrinya. Tapi mana tahu ini calon istri dia. Akhirnya apa? Dia tengok terus, dia heran. Gimana boleh jumpa? Padahal dulu di Mekah, tahu-tahu jumpa di pulau yang lain. Setelah peristiwa apa itu, badai di lautan. Tahu-tahu jumpa. Kalau jodoh, tak lari itu. Sudah tiba waktunya, insya Allah akan jumpa. Jangan khawatir, biar Allah yang mengatur kita. Tayyib. Cuma namanya wanita kadang apa? Salah paham. Ketika dia lihat ini malam pertama suami tunduk terus, ini saya kurang cantik kah? Wah, marah perempuannya. Akhirnya dia lari menemui walinya. Walaupun wali itu bukan keluarga, tapi karena tidak ada, mungkin ini wali yang ditunjuk oleh hakim. Akhirnya si suaminya itu dipanggil, siapa tadi, Muhammad Abdul Baqi Al-Bazzar dipanggil. Ini si yatimah mengeluh.
engkau tidak mau melihat dia, dia kurang cantik atau engkau kecewa atau apa, dia sedih tuh. Dia mengatakan, oh bukan gitu. Saya terpana lihat kalung itu. Memangnya ada apa? Ya ceritanya gini gini gini. Oh, langsung orang satu satu masjid semuanya takbir. Karena apa? Sebenarnya wali wali yang lama dari perempuan ini sudah doa tiap hari. Ya Allah, saya tidak tahu, saya sudah tua. Sementara yatimah ini sudah semakin besar. Saya tak tahu akan saya nikahkan dengan siapa, siapa yang layak dipercaya. Ya Allah, hanya satu orang yang saya percaya, orang yang saya jumpai di Mekah. Tapi bagaimana boleh jumpa di Mekah nanti ke sini lagi? Ya Allah, jadikan dia datang ke sini. Sampai wali itu meninggal dunia. Kemudian digantikan wali kedua, tahu-tahu doa terkabul, orangnya datang ke situ. Kalau sudah jodoh datang juga akhirnya. Akhirnya apa? Ya sudah mereka hidup bahagia. Ternyata dengan kita mendekat kepada Allah, rezeki itu ada. Allah yang mengatur dengan cara yang terbaik dan pahala yang sempurna insya Allah. Apakah ceritanya berhenti sampai di sini? Masih ada lanjutannya, masih ada ekor sikit ceritanya itu. Setelah hidup sekian tahun, ternyata memang kodinya ini umur panjang. Istrinya meninggal dunia. Karena istrinya tidak punya pewaris sama sekali kecuali suaminya. Suaminya yang dapat kalung itu. Rezeki kembali. Walaupun dia menyerahkan kepada pemiliknya, tapi kalau itu jadi rezeki dia, akhirnya kembali ke dia kalung itu. Baik. Kalau Allah takdirkan itu milik dia, nanti akan datang kepada dia dengan cara yang baik. Beda dengan orang yang menemukan barang tahu-tahu malah mengkorupsinya atau merahasiakannya, mencurinya, malah tidak diberkahi. Tayyib. Kuncinya apa di sini? Tauhid. Kalau tauhid kita benar, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tayyib. Kelanjutan darasnya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Oh, kita baca sedikit aja ya.